Bayangkan abah umi saya dengan keterbatasan ekonomi naik bis bareng bertiga untuk mengantarkan saya bisa mondok di situ, itu yang menguatkan saya. Abah saya ini kalau mukul anaknya pakai sapi itunya kelaminnya sapi yang panjang, tahu saya enggak pernah tahu. Iya itu ada, itu dikeringkan, itu lebih sakit dari bambu. Oh iya. Iya dipukul pakai itu. Merah Muda, bincang inspirasi anak muda yang beda. Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam adalah anggota DPR RI Dapil Jawa Timur II, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten dan Kota Pasuruan dari fraksi PDI Perjuangan. Dokter kecantikan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan American Academy of Aesthetic Medicine ini adalah adik kandung dari mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Dr. Mufti menghabiskan masa kecilnya di desa Karangdoro, Banyuwangi. Lulus dari bangku sekolah dasar, Dr. Mufti menjalani perantauan pertamanya dengan melanjutkan belajar sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Darussolah, Jember. Selepas SMP, Dr. Mufti kembali ke kampung halamannya bersekolah di SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, sambil nyantri di Kiai Haji Agus Ali Masyuri Ponpes Bumi Sholawat, Sidoarjo. Dr. Mufti banyak aktif di organisasi dan dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Jawa Timur. Aktif di Himpunan Pengusaha Real Estate Indonesia, pemilik Maxim Aesthetic Clinic, dan coffee shop to go bernama Diskupi. Merah Muda, kali ini kedatangan satu tamu yang keren banget. Dr. Mufti. Aduh. Kasih. Kalau ketemu Dr. Mufti nih, saya selalu pengen lihat kulitnya kayak apa sih gitu. Karena penasaran. Nah pasti saya kalah gitu. Karena Dr. Mufti ini dokter estetik, punya klinik. Jadi ibu-ibu ini pasti penasaran. Nanti banyak nanya. Tapi setelah kita off aja. Dr. Mufti, selamat datang di Merah Muda. Iya, terima kasih Mbak. Wah keren banget nih. Kelahiran tahun 87. Iya 87. 87. Di bawah saya. Jauh ya. Jangan bilang jauh-jauh dong. Kelihatan tua nanti. Kelihatan tua. Dr. Mufti dulu di pondok, kemudian kuliah dan yang saya penasaran nih, anak pondok kenapa tiba-tiba pengen jadi dokter estetik lagi. Nah, ini nggak biasa ini. Gimana dulu ceritanya gimana? Jadi waktu itu saya setelah dari pondok, saya pengen kuliah yang berbeda dengan keluarga saya yang lain. Keluarga saya ini yang di dunia politik sudah ada, kemudian di dunia agama sudah ada, di dunia pendidikan sudah. Nah yang belum di dunia kedokteran. Saya kebetulan keluarga besar, jadi saya pengen kalau ada orang tua saya sakit, adik saya sakit, ada yang bisa membantu mereka. Maka ketika itu saya bercita-cita jadi dokter gitu. Ya kemudian setelah jadi dokter, terus semakin di dalam saya semakin sadar bahwa ternyata kehidupan dokter, kalau dokter kesehatan sudah banyak. Nah, semakin hari kita lihat ternyata tren estetika medik ini semakin menarik gitu. Maka ketika sambil kuliah, saya coba sambil ambil kursus-kursus kecantikan dan ternyata semakin dalam saya semakin menyukai di bidang itu. Maka kemudian saya ngambil keahlian di bidang estetika medik itu gitu. Jadi pilihannya langsung ke estetika medik. Estetika gitu medik iya. Padahal itu tahun berapa tuh? 2006 waktu itu. Sudah trennya sudah mulai ada waktu itu. Dokter Mufti, tadi kan cerita kalau waktu masih muda itu tadi udah jualan kosmetik, terus saya baca-baca juga katanya jualan es lilin, Bener. sarung, kaos. Ini kapan? Terus kenapa kok tiba-tiba jualan gitu? Iya. Jadi saya ini lahir dari 10 bersaudara, Mbak. 10 bersaudara, abah saya ini hanya guru ngaji, yang orang mondok di rumah itu nggak ada yang bayar, malah dikasih makan gitu. Nah, abah saya hanya ini, dan kemudian dalam perjalanannya abah saya bilang bahwa kalau kamu mau sekolah, mau kuliah ya kamu biaya sendiri, begitu. Karena kemampuan orang tua saya dan saya, kata beliau, saya hanya punya kewajiban untuk mondokkan kamu. Kalau kamu mau sekolah, kamu kuliah ya biaya sendiri. Nah, pada saat itu ketika SD, saya ini kan ada 2 adik, saya kan nomor 7 bersaudara, saya 10 bersaudara, saya nomor 7, adik saya masih 3. Nah yang sekolah sama saya itu, saya waktu itu kelas 5, adik saya ada yang kelas 3 sama kelas 1 SD.
Nah ketika sekolah itu saya lihat adik-adik saya itu nangis tiap hari karena nggak ada uang, keluarga kita nggak punya kemampuan untuk ngasih saku. Nah teman-teman saya beli permen, beli jajan, beli es. Saya ini kan sebagai kakak ini saya sedih begitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian bisa bantu adik-adik saya? Maka ketika itu saya sambil sekolah, saya sambil minta kita nggak punya kulkas, saya minta tetangga saya untuk karena selama ini tetangga itu jualan di TPQ yang di rumah itu. Setiap sore saya bilang ke dia, Bu, kalau mau saya jualkan ke sekolah, dibagi 2 untungnya saya gitu. Maka saya bawa es lilin itu ke sekolah. Ada bakat bisnis dari situ ya? Bukan bakat sebenarnya, karena ya keterbatasan ekonomi tadi itu. Ya malu juga sebenarnya. Nah, maka ketika itu saya bawa es lilin ke sekolah untuk kemudian dijual ke teman-teman. Nah dari situlah saya akhirnya bisa kemudian ngasih sebagian keuntungan untuk bantu adik-adik untuk bagaimana dia bisa jajan di sekolah biar nggak nangis terus begitu. Ya. Kalau yang itu yang sampai jual sarung itu kan udah sampai ekspor. Nah itu gimana tuh? Awalnya dari mana? Jadi dari SD itu saya berlanjut jualan es lilin, kemudian jualan, mungkin nggak tahu zaman semen tahu nggak ya? Ada namanya, saya beli stiker, kulaan stiker 1 lembar, saya gunting-gunting, saya taliin pakai tali gitu untuk namanya stiker cabutan. Satu kulaan 2.000. Iya tahu ya. Mungkin kita zamannya berarti dekat. Kalau ini yang masih muda-muda ini kayaknya nggak nyambung dengan cerita. Ini saya jual tuh Rp100. Bayangkan 1 lembar itu hanya Rp1.000 tapi bisa jadi 20. Jadi untungnya lumayan lah pada saat itu. 1.000. Bakat bisnisnya udah connect gitu. Enggak juga. Nah, kemudian setelah itu sambil SMP saya sambil mondok, di pondok jualan baju, jualan sarung, jualan makanan gitu. Nah, ketika saya SMA, ada saudara saya kebetulan jadi DPR RI di Jakarta. Nah, dari sana dia tahu kalau saya jualan sarung, jualan baju. Nah, mungkin sambil lalu dia pengen bantu saya, ya udah belanjanya ke saya, akhirnya belanja baju dari belanja sarungnya ke saya. Nah, dari situ saya tahu bahwa ternyata DPR itu tiap tahun punya kebutuhan untuk ngurus konstituen, beli sarung, beli baju. Maka dari situlah saya nawar bikin proposal tuh Mbak. Zaman itu saya ketik, saya kirim ke DPR ke Jakarta sana, saya jualan. Banyak sekarang yang langganan saya sekarang jadi menteri-menteri, saya juga nggak sadar sekarang. Nah, itu dari situ akhirnya saya bisa jualan sarung. Nah, kemudian kemudian ada satu titik, waktu itu partai, yaitu ya ada salah satu partai saya nggak enak nyebutnya. Itu waktu ketua partainya mau nyalon presiden, itu pesan sarung ke kita dalam jumlah besar. Nah, dari situlah saya punya semangat, ini mungkin jalan hidup saya begitu. Nah, di titik lain saya diajak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, tempat saya mondok, kan saya sambil kuliah sambil mondok tuh di Sidoarjo. Nah, saya diajak beliau untuk pengajian. Kalau Gus Ali pengajiannya kemana-mana, ke Brunei, ke Hongkong. Nah, pada satu titik saya diajak ke kerajaan Brunei pengajian sama beliau. Nah, di sana ternyata Raja Brunei itu mau nikahkan anaknya. Tanya ke kita, konsultasi apa souvenir dari Indonesia yang bisa untuk souvenir pernikahan anak saya. Sarung, saya bilang sarung. Kalau Al-Quran, dia tanya pabrik Al-Quran di mana, saya bilang kalau Al-Quran di mana-mana banyak gitu. Tapi kalau sarung itu Indonesia punya begitu. Dan di sana jadi budaya sarung itu dipakai sebagai kegiatan adat dan sebagainya. Maka saya tawarkan itu dan mereka langsung setuju, dan pesannya dalam jumlah yang sangat besar sekali, bahkan saya ini tidak terbayang dalam pikiran saya sebelumnya. Nah, dari situlah saya mulai bisa kecil-kecilan ekspor ke Brunei, ke Malaysia, ke Turki dan beberapa negara lainnya soal sarung itu. Ya? Dari situ. Mulai dulu cari taunya, kalau pesen sarung ini di pabrik ini, di ini itu gimana nyarinya? Sebenarnya nggak nyari pabrik, saya dulu kulaan itu di namanya Pasar Bong di Surabaya. Pasar apa? Pasar Bong. Ada pasar sarung di Surabaya. Gitu ya? Itu tempat sarung memang murah ya kan. Wah, ini saya buka. Di Pasar Bong di Surabaya ada namanya Pasar Bong di dekatnya JMP. Saya kulaan dari situ awalnya. Awalnya kulaan, terus lama-lama kenal sama yang punya, lama-lama, tapi semakin lama dengan kapasitas yang besar, saya mikir, wah kalau pesan ke toko ini saya nggak ini. Akhirnya saya nungguin kapan barang itu nyampe ke toko itu. Akhirnya saya kejar ke supir truknya, saya kasih duit, saya tanya dari mana pabriknya, saya kejar ke pabriknya, saya temuin, akhirnya saya bilang ke dia, yang pesan sampean sarung tiap tahun di toko ini loh saya. Akhirnya yang punya itu bersahabat dengan kita. Dan kemudian kita berkolaborasi untuk mengekspor sarung itu. Dalam bisnis begitu oke ya? Oh iya, boleh. Boleh. Potong kompas gitu. Iya, benar. Karena untungannya lebih besar. Benar, untungannya lebih besar. Karena kita mau beli pabrik juga nggak mungkin. Iya. Itu masih jalan ya sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan. Kalau kaos itu?
Kalau kaos itu SMA. Jadi ketika SMA itu waktu itu lagi musimnya baju distro. Mungkin pernah dengar dulu ada baju-baju distro, jaket-jaket distro dari Saya Bandung. pernah tapi gagal. Oh iya. Nah, saya jualan baju distro dari Bandung waktu itu. Iya. Saya jual di sekolah, termasuk tas dan sebagainya. Ya itu saya jual di sekolah untuk bagaimana bisa nambah pendapatan buat kuliah saya, gitu, buat sekolah saya. Bisnisnya udah dari kecil ini. Makanya sekarang di Kadin juga kan? Iya di Kadin. Di Kadin. Ketua HIPMI, Himpunan Pemuda Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur. Indonesia Jawa Timur. Barusan selesai. ganti ya? Baru selesai. Ganti. Di Re juga. Iya. Kalau di Re berarti developer juga. Iya di developer juga. Mana dari sarung kemudian ke developer? Karena saya sadar bahwa bisnisnya ada momentumnya. Pada saatnya orang ada titik jenuh terhadap usaha kita. Dan sarung kan hanya momentum setahun Iya. sekali begitu. Musiman. Nah, sehingga saya perlu bikin diferensiasi apa kira-kira yang usaha bisa saya jalankan kan gitu. Itu setelah kuliah atau waktu masih kuliah? Sambil kuliah. Sambil kuliah jalan iya. bisnis itu. Jalan bisnis itu sambil kuliah. Biasa ini Dr. Mufti. Di HIPMI, di RE, ISNU, Ikatan Sarjana NU. Iya. Di PSSI juga. PSSI Apa Jawa di Timur. PSSI? Ya apa namanya, kebetulan saya agak sedikit senang bola, untuk kemudian bagaimana saya pengen sepak bola di Jawa Timur nih ikut tumbuh dan berkembang gitu, agar bisa jadi tonton yang menarik untuk masyarakat. Kuliah, berbisnis, ngurus keluarga juga kan? Iya. Udah berkeluarga. Ini kalau anak muda sekarang pasti nanyanya gimana bagi waktunya. Iya. Karena kalau anak ini tugas aja banyak Bu, gimana mau bisnis gitu. Nah mungkin Dr. Mufti ada tips-tipsnya gitu. Iya, jadi sebenarnya tips saya ada, tapi yang saya jalani adalah hidupnya harus fokus. Nah, maka ketika saya ngurus sesuatu, saya fokus terhadap urusan saya itu. Nah, saya tidak pernah meninggalkan suatu pekerjaan kalau sebelum usaha itu bisa saya tinggal sepenuhnya. Nah, termasuk ketika saya dulu kuliah sambil mondok, ketika saya maka saya tidak pernah ada waktu. Saya tahu kalau di pesantren tidak bisa. Di dalam pondok itu sambil belajar tidak bisa karena bising, teman satu kamar banyak orang. Tapi abah saya mewajibkan kalau kamu mau kuliah, kamu wajib mondok. Maka dari itu, dari komitmen saya ke orang tua saya itu, saya sambil mondok. Nah, ketika di pondok ya saya fokus ngaji di sana, karena saya udah di dalam pondok, udah jauh-jauh pulang pergi dari Surabaya Sidoarjo, kalau saya nggak manfaatkan itu. Nah, begitu juga ketika saya kuliah. Ketika di kampus teman-teman istirahat, saya buat untuk belajar. Karena kalau nggak gitu ya saya nggak akan bisa berprestasi di kampus. Apalagi kuliah kedokteran itu nggak bisa tipu-tipu. Karena ujiannya itu bukan hanya multiple choice, tapi berhadapan langsung dengan profesor atas keilmuan-keilmuan yang sedang kita pelajari kan begitu. Nah, begitu juga dalam pekerjaan. Ketika satu pekerjaan misalnya sarung tadi, saya tidak berbarengan semua. Ketika kaos jalan, sudah saya tinggal, saya serahkan ke manajemen. Tapi ketika ada satu usaha yang nggak jalan, saya pilihannya apakah ini saya matikan atau saya teruskan begitu. Karena daripada saya ngurus ini kemudian fokusnya saya terpecah dan kemudian yang ini tidak bisa berjalan dengan optimal begitu. Nah, itulah yang saya jalani, bahwa sesuatu perlu fokus gitu. Jadi harus dipilih ya. Dipilih. Mana yang mau dikerjakan dulu, baru ke step yang lain. Bener, iya. Itu kuncinya. Nah, Dr. Mufti, ketika pertama kali mondok nih, kan meskipun Abah di rumah juga ada pondok ya kan. Iya. Dokter tetap biasanya kan tradisinya di pondok kan, Iya. ke pondok lain gitu. Itu SD ya, SMP atau SMP lulus SD. Saya pernah punya pengalaman juga pisah dari orang tua ketika masih kecil demi sekolah gitu. Iya. Dan itu rasanya luar biasa. Kalau dokter gimana tuh? Pertama masih kecil dipisah, terus harus ngurus apa-apa sendiri kan? Iya, Nah, benar. itu gimana? Ya, setiap hari menangis sampai saya berbulan-bulan di pondok enggak kerasan. Saya bahkan pertama lulus SD bukan ke Jember loh, orang tua saya mondokkan saya jauh ke pelosok Madura sana. Oh, iya? Namanya Pesantren Al Amin Perenduan. Bayangkan itu terpelosok, dan di sana budaya yang sangat berbeda ketika saya di rumah, dan keras sekali di sana. Alasan apa itu Abah sampai ngirim? Ya karena pengen saya jadi orang hebat pada saat itu mungkin ya, pengen jadi orang yang bisa mengerti agama secara lebih gitu. Tapi pada saat itu saya merasa nggak siap, karena ketika mondok itu hanya dikasih waktu 2 minggu. Setelah itu harus berbahasa Arab dan karena pondok itu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris di pondok situ. Ketika enggak ya ditakzir, yang dihukum di Al Amin. Begitu. Nah, dari situ saya nggak kuat. Nah, yang menguatkan saya ketika mondok adalah perjalanan orang tua saya yang ngantarkan saya waktu itu. Bayangkan abah umi saya dengan keterbatasan ekonomi naik bis bareng bertiga untuk mengantarkan saya bisa mondok di situ. Itu yang menguatkan saya. Saya kalau sampai nggak kerasan,
Saya nggak kuat, kasihan orang tua saya. Itu tiap bulan bayangkan naik bis jenguk saya nggak bisa bayangkan sekarang ke Madura dari Banyuwangi pada zaman dari itu ujung Jawa Timur ke ujung bener. Jawa Timur. Pada saat itu lama, nggak seperti sekarang transportasi lambat, harus pindah-pindah dari Banyuwangi ke Jember, dari Jember ke Surabaya, Surabaya ke Madura. Madura juga ganti berapa kali. Bener. Perjuangannya luar biasa. Iya. Jadi memang di orang tua dasar-dasar kemandiriannya sudah dipupuk dari kecil ya. Iya, terus, begitu. Dari perjalanan yang seperti itu tuh ketika sekarang Mas Mufti sudah dewasa gitu baru kerasa. Iya, saya gimana anunya? Benar. Jadi satu hal yang saya kerasa dari pendidikan orang tua saya itu, walaupun saya besar, walaupun saya punya saudara misalnya yang sudah kan kakak-kakak saya ini dalam tanda kutip pada saat itu sukses dalam di keluarga kami ya. Walaupun mereka sudah secara ekonomi mapan ketika bangun subuh itu abah saya tetap bangunin, tidak peduli. Dia punya istri pakai bukan bambu. Abah saya ini kalau mukul anaknya pakai sapi itunya kelaminnya sapi yang panjang, tahu, saya tidak pernah tahu. Iya, itu ada, itu dikeringkan, itu lebih sakit dari bambu. Oh iya. Iya, dipukul pakai itu karena biar bangun. Dan sampai besar pun anak nggak peduli dia anaknya sudah jadi atau dipukul pakai itu. Pertama disiram, kalau nggak mempan dipukul pakai itu. Nah, saya merasa bahwa pendidikan abah yang pada saat itu saya merasa ya kok keras sekali ya kan. Itu akhirnya sampai hari ini ketika saya males, saya nggak tahu tiba-tiba secara ini nggak ada yang bangun, tiba-tiba bangun sendiri. Sudah panggilan alam. Bener. Dan membentuk kami untuk bisa disiplin dalam segala hal gitu. Ketika saya males, teman-teman saya di Jakarta males ngapa-ngapain, saya pagi tuh nggak bisa. Kalau orang ngantor biasanya jam 10, saya jam 6 tuh gimana cara sudah, kalau nggak gitu nggak bisa ngapain di rumah begitu. Iya, gitu. Kalau di orang tua itu kadang memang ada hal-hal yang dibuat keras demi supaya kita nanti jadi lebih baik gitulah harapan orang tua. Mas Mufti ke anak-anaknya sekarang gimana? Iya, saya kebetulan punya satu anak. Ternyata saya nggak bisa berperilaku sekeras abah saya dalam mendidik anak saya. Begitu. Dalam contoh misalnya ketika anak saya coret-coret tembok atau main atau nggak mau makan atau susah tidur. Berkreasi. Iya, saya nggak bisa mau bilang jangan nggak bisa. Ternyata beda atau mungkin zamannya sudah berbeda ya. Ya itu satu, bahkan saya merasa itu kelemahan saya, nggak bisa tegas terhadap anak. Itu saya perlu belajar memang dari para leluhur kita untuk bagaimana bisa mengajari anak bisa jadi orang yang hebat gitu. Nanti mungkin Mas Mufti perlu ikut kursus-kursus kursus parenting gitu. Iya benar. Sekarang itu di Instagram atau di TikTok itu gitu udah ya? banyak. Jadi siap. nggak boleh kita bilang anak jangan. Gitu tapi ya. Say what apa yang mereka mesti lakukan. Menggambarnya di kertas ya, Dek. Gitu. Jangan naik ke atas kursi, tapi Dek turun ya gitu. Jadi apa yang kita ingin dia lakukan itu kita ucapkan tanpa kata jangan. Ini juga katanya saya juga luar biasa, dapat dari sekolah. Wah, ilmu besar ini, ilmu banget. Terima kasih. Karena banyak lihat di sosial media juga katanya kalau anak tuh anunya gitu. Iya. Ya, memang agak berbeda lah dengan orang tua kita mendidik dulu. Zamannya udah beda. Iya. Dr. Mufti, saya juga baca di profil itu pernah menjadi lulusan terbaik di Lemhanas. Iya. Itu sebelum DPR RI kan? Sebelum DPR RI. Kok ada Lemhanas? Jadi saya kan 2 kali Lemhanas. Ada Lemhanas yang dulu ketika di HIPMI sama Lemhanas sebelum DPR. Ada Lemhanas. HIPMI mengundang atau gimana? HIPMI menyelenggarakan kerjasama, HIPMI pusat menyelenggarakan orang gini. Pengurus HIPMI di daerah sekarang nggak bisa serta-merta jadi pengurus HIPMI daerah, apalagi yang belum di Lemhanas. Termasuk untuk yang mau jadi nyalon-nyalon ketua umum HIPMI. Supaya masuk Lemhanas. Bener. Jadi calon-calon ketua umum HIPMI di daerah sekarang ada syarat wajibnya, terutama ketua umum di tingkat provinsi ya, itu wajib ikut pendidikan Lemhanas dulu. Nah disitulah pelatihan yang selama sebulan itu dilatih dan ditempa di situ. Cerita sedikit aja tentang apa sih di Lemhanas itu dan apa insight yang Dr. Mufti dapat gitu dari Lemhanas. Iya. Jadi saya merasa bahwa saya menemukan Indonesia sesungguhnya itu ya di Lemhanas.
Karena kalau dulu kita belajar PPKN, belajar kewarganegaraan kan hanya sepintas saja, nggak apa ya, ketika itu SMA kita tidak punya kesadaran bahwa bernegara itu penting. Berdedikasi terhadap bangsa itu enggak hal yang biasa gitu. Waktu itu hanya sebagai pelajaran formalitas mata. Tapi ketika di Lemhanas ternyata kita diajar tentang bagaimana tantangan bangsa kita ke depan, tentang terorisme, tentang ketahanan negara, tentang pentingnya kedaulatan negara, tentang trading war, tentang peace war dan sebagainya. Dari situ kita sadar, ternyata negara ini harus kita jaga bersama-sama begitu. Iya, ada yang besar yang harus kita selamatkan begitu. Dari situ kemudian tertarik politik? Enggak? Enggak, belum. Gimana ceritanya kemudian tiba-tiba ke politik nih? Jadi enggak apa-apa ya ini segera cerita. Sebenarnya waktu itu saya ini ngundang Pak Jokowi di acara. Saya punya acara namanya program pesantren planner waktu itu. Pesantren planner ini adalah untuk bagaimana, saya kebetulan jadi ketua IPMI di daerah di Jawa Timur waktu itu. Saya bilang saya merasa bahwa kita ini sudah Allah anugerahi rezeki yang lebih dibanding teman-teman seusbaya kita. Saya nggak mau teman-teman, khususnya saya yang lahir dari pesantren, teman-teman santri itu susah lagi berwirausaha. Nah, karena saya dulu ketika usaha di pesantren itu mau jualan mau apa susah, nggak boleh bahkan ini mondok apa niat dodolan ya, apa niat jualan begitu ya kan. Nah, maka ketika itu saya ingin punya ruang di pesantren itu media kewirausahaan. Nah, ketika saya jadi ketua IPMI, saya mengusulkan kepada Pak Jokowi di satu forum nasional waktu itu di Rakernas IPMI, saya bilang Pak Jokowi, saya pengusaha yang lahir dari pesantren, saya pengen di pesantren ada ruang terhadap kewirausahaan. Maka HIMI Jawa Timur akan meluncing namanya HIPMI Pesantren Planner. Saya minta Pak Jokowi meresmikan. Nah, Pak Jokowi tertarik dengan kegiatan itu, akhirnya dia datang meresmikan di Pasuruan. Nah, di Pasuruan situ ketika beliau meresmikan ada satu produk namanya Ummart, yaitu retail modern di dalam pesantren seperti Alfamart, Indomaret itu, untuk bagaimana pesantren bisa menjawab tantangan zaman. Karena nggak bisa, koperasi pesantren ini kita nggak bisa terus menerus menutup Alfamart, Indomaret, kan itu sebuah keniscayaan tantangan itu Mbak. Maka pesantren ya harus mau beradaptasi dengan itu gitu. Maka saya buat di pesantren percontohan namanya Ummart. Nah, itulah diresmikan Pak Jokowi. Nah, dari situ Pak Jokowi mungkin tertarik, maka beliau datang. Dan setelah itu jarak berapa lama pada malam penutupan pendaftaran itu, saya kebetulan ada kontak ya kan, orang partai kita kebetulan namanya Pak Pramono Anung, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Iya. Halo Mas Dito. Gitu. Iya, halo Mas Dito. Nah, dikontak oleh beliau waktu itu. Nah, waktu itu nggak saya angkat beliau. Bukan apa, karena saya nggak siap di politik waktu itu. Nggak saya angkat beliau. Saya akhirnya ditelepon ke senior saya, ketum HIPMI, karena saya tahu bahwa politik itu pakai hati sakit hati, politik pakai jiwa sakit jiwa. Saya kan ada saudara yang terjun dunia politik. Saya 2 kali jadi ketua tim suksesnya sakit hati saya. Iya. Nah, akhirnya saya nggak siap terjun ke dunia politik. Kejam sekali soalnya. Iya. Nah, malam-malam saya ditelepon senior saya, Pak Balil sekarang jadi Menteri Investasi. Maaf Pak Balil ya. Nah, waktu itu saya ditelepon beliau. Sudah ya? Sudah sekarang. Sudah Menteri declare? Apa? Yang Menteri. Sudah dilantik tadi. Nah, tadi saya waktu itu telepon, Dinda, kau ini apa-apaan, telepon Pak Pram nggak diangkat, kata beliau begitu. Nah, akhirnya dari situ saya akhirnya WA beliau, telepon, mohon maaf Pak Pram, saya alasan waktu itu saya izin Pak, saya sibuk waktu lagi ada kegiatan saya gitu. Padahal saya tahu karena waktu itu saya nggak siap terjun ke dunia politik, saya belum siap. Diminta caleg itu ya? Nah, iya, waktu itu begitu. Nah, akhirnya dengan pertimbangan banyak hal, apalagi ini partai-partai yang besar, maksud saya yang punya ideologi yang sama dengan keluarga kami, dan yang menurut saya partai anak muda lah. Saya merasa bahwa di partai ini saya merasa masa depan Indonesia itu ada begitu. Nah, dari situlah saya merasa alhamdulillah ini dikasih satu kesempatan. Saya nggak terbayangkan, ya Allah, nggak pernah terbayangkan pikiran saya ini untuk kemudian nyalek di partai ini gitu. Takut kita lihat namanya partainya aja, kan nggak mungkin lah, kita orang kecil dari kampung masa dikasih ruang di partai ini. Tapi ternyata luar biasa, ini memang partai terbuka, partai yang sekarang mungkin partai anak muda, banyak anak muda di Senayan dari partai ini hari ini. Nah, saya makanya bersyukur dari saat itu. Nah, ketika itu saya nah makanya dari situlah saya mulai turun kampanye dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, terus kemudian ditakdirkan Allah untuk terpilih di partai ini gitu. Jadi DPR. Kurang lebihnya kan hampir sama nih saya dengan Mas Mufti nih. Kalau di politik itu bayangannya gitu, ini kejam nih gitu, dan lain, karena SSS-nya kan banyak. Saya melihat
Mas Mufti banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ada pejuang kebaikan, berbagi apa aja tuh, macam-macam kan, ada UMKM-nya, bagi BPUM apa. Ini bagaimana kemudian Mas Mufti mengeskalasi antara bayangan awal dengan fakta di lapangannya gitu? Iya, ini pertanyaan sampai luar biasa. Jadi begini Mbak, pertama saya dulu merasa bahwa di politik mah enak ya, tinggal tidur nanti dapat wis kan begitu. Maaf ya Mbak, namanya kita masih muda berpikir apalagi saya dari dunia usaha ya. Tapi ternyata politik ini jujur saja high cost ya. Kalau saya awalnya dari dunia usaha ke politik nggak balik modal. Maaf ya Mbak ya, kita nggak menceritakan ini, nggak balik modal. Maka dari itu saya merasa bahwa ketika saya sudah terjun ke dunia politik, saya sudah nggak balik modal. Ketika saya nggak balik modal dan saya tidak bermanfaat untuk masyarakat, kan rugi dua-duanya saya. Maka saya harus milih salah satu, balik modal atau bermanfaat. Nah maka saya milih kalau balik modal jelas nggak mungkin. Saya sudah kalkulasi susah balik modal di politik. Maka saya harus bermanfaat. Itu harus dicatat tuh. Iya. Kalau kosnya besar balik modal nggak mungkin. Iya. Kecuali korupsi. Makanya banyak yang korupsi. Bener iya. Kita menghindari itu kan. Bener iya. Maka bagaimana cara saya bermanfaat ya saya harus sering turun. Ketika saya sering turun, saya semakin tahu banyak persoalan apa yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah soal kebetulan saya di Komisi 6 yaitu soal BPUM ya kan. Nah, waktu itu banyak masyarakat kita di tengah pandemi kemarin, Mbak. Di tengah pandemi ini mereka yang punya warungnya udah tutup karena makanannya modalnya udah dimakan buat kehidupan sehari-hari karena mereka selama ini nggak bisa jualan. Yang jualan pentol, jualan bakso udah keburu ya, modalnya udah kemakan. Nah, ketika pandemi ini sudah mulai usai, sudah mulai kemudian sudah ekonomi sudah mulai berjalan, mereka mau buka lagi usahanya kesusahan. Nah, maka dari itu saya waktu itu mengusulkan kepada pemerintah melalui Komisi 6 saat itu saya bilang bahwa harus dikasih modal cash masyarakat ini yang tanpa syarat agar mereka bisa kembali berusaha, agar ekonomi di daerah bisa berjalan, bisa bergerak. Waktu sama teman-teman saya ini Mufti ini gila, Mufti ini. Masyarakat dikasih uang cuma-cuma yang negara kaya. Sekarang sudah ada KUR, ngapain mau ada program-program uang cash untuk masyarakat begitu ya. Nah, tapi saya bilang kalau KUR itu nggak semua masyarakat bisa akses. Katanya 25 juta tanpa modal, tapi faktanya mohon maaf di lapangan tetap harus ada penjaminan, agunan dan sebagainya. Walaupun saya DPR, saya mengintervensi di BRI, mereka di bawah susah karena mereka harus menjaga cash flow dan sebagainya, profesionalisme begitu. Nah, mereka kan tidak mungkin ngasih modal kepada orang yang nggak visible begitu. Nah, sedangkan warung-warung di desa-desa sebenarnya mereka itu visible, punya kemampuan untuk menjalankan usahanya. Secara bisnis juga bagus. Tapi kelemahan orang di kampung kan tidak nyatet, Mbak. Yeah. Dari pendapatan nggak dicatat sama mereka kan. Kan sedangkan kalau mau dapat KUR itu kan minimal dicatat 3 bulan, 6 bulan sampai 3 bulan kan begitu. Nah, mereka tidak punya kemampuan itu, tidak punya rekening. Nah, maka saya bilang tolong pemerintah, Pak Jokowi kasih mereka bantuan secara cash. Akhirnya tidak tahu kemudian dibahas, saya juga nggak merasa untuk kemudian kok ternyata digolkan. Nah, ternyata akhirnya BPUM ini di-ACC oleh pemerintah, dilakukan bahkan dinamakan namanya BPUM. Yang namakan BPUM bukan saya hanya sedang mengusulkan program uang cash kepada masyarakat. Akhirnya diwujudkan oleh pemerintah namanya BPUM, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Nah, yang itu memberikan bantuan secara cuma-cuma 2,4 juta kepada 12 juta masyarakat Indonesia. UMKM. Bayangkan Mbak, yang warung-warung dulu, kalau mungkin buat jenengan 2,4 juta sehari habis. Buat mereka itu buat 3 bulan. Bisa hidup. Iya bisa hidup. Warung-warung pentol itu ternyata cilok itu kulaknya hanya 300.000. Bayangkan yang dapat 2,4 juta ternyata ada yang bisa buat beli rombongnya, bisa buat linnya. Itu uang yang sangat bermanfaat untuk mereka. Dan berputar. Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2020 akhir dicairkanlah 2,4 juta terhadap 12 juta UMKM di seluruh Indonesia, yang alhamdulillah kami di Dapil ada 10.000 masyarakat yang bisa dapatkan bantuan ini. Bayangkan ketika saya jadi pengusaha saya tidak punya kemampuan itu. Bayangkan dari mana saya kalau 2,4 juta kali 10.000 orang 24 miliar. 24 miliar mungkin saya punya tapi istri di rumah kan pasti marah-marah Mbak, kan begitu. Iya kan begitu. Ini sedekah apa orang mau gila kan begitu. Nah, itulah kelebihan kita. Akhirnya itulah saya mendapatkan manfaat esensi ketika terjun dunia politik. Dengan di dunia politik saya merasa saya punya ruang yang lebih luas untuk menebar kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat.
Kan bisa gitu. menolong lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Dengan kebijakan. Dengan kebijakan. Nah, itulah saya juga begitu sama. Iya. Jadi ternyata Luar kalau biasa. sudah di politik punya kekuasaan bisa mengintervensi kebijakan itu bisa menolong lebih banyak. Benar. Dokter Mufti ini kalau saya lihat profilnya pasti senang baca kan. Iya. Suka baca buku kan. Suka. Ada nggak 3 buku aja gitu yang memorable gitu atau mungkin berpengaruh banget di kehidupan Dokter Mufti? Saya ini kebetulan dulu bukan suka baca buku ini ya, bukan baca buku ilmiah enggak. Saya senang baca cerpen ketika karena mungkin lingkungan saya di pondok cerpen. Nah, Oh ya, Al-Amin kan Al-Amin. banyak penulis lain Iya, dari lama. bener. Gulug-gulug bukan sih Di Al-Amin? Al-Amin Perenduan, yang Perenduan. Yang Nah, penulis. saya waktu itu pertama baca buku namanya Laila Majnun ya. Tentang apa namanya? bagus itu. Oh iya, Laila Majnun. Nah, dari Laila Majnun saya belajar bahwa ternyata arti penting komitmen dan kesetiaan itu penting. Yes. Maka sampai hari ini saya merasa bahwa komitmen, integritas, kepercayaan itu penting. Nah, bayangkan di tengah ini yang saya rasakan ketika saya kampanye, Mbak. Akhir-akhir kampanye saya udah kehabisan modal. Yang dibantu sama Jakarta yang minta saya yang ngajak saya nyalon itu udah habis semua. Saya sendiri uang saya habis semua. Usaha saya nggak nyangka habis uang sebanyak apapun kalau politik kan habis, Mbak. Nah, bukan untuk apa ya, tapi kan saya kalau ketemu orang kan nggak bisa, nggak enakan itu. Ini orang nggak punya, orang ini orang kan nggak bisa, nggak tahan begitu. Nah, tapi ternyata ketika kampanye itu udah mau usai saya kehabisan modal. Ngerti nggak yang bantu kita ini siapa? Teman-teman saya. Tiba-tiba ngirim ini, ngirim itu, ada yang transfer, ada yang ini, yang itu. Saya tahu nggak bahwa ketika kita nggak punya integritas terhadap orang, nggak dipercaya orang, nggak akan teman-teman saya bantu begitu. Nah, itulah yang saya pelajari dari buku yang sebenarnya itu buku tentang percintaan, tapi di situ saya belajar tentang arti komitmen dan integritas dari buku itu. Ya sebenarnya buku apa ya? Buku nggak ada, nggak berarti sebenarnya. Bagus lah. Iya, bener ya. Selain itu ada lagi? Ada buku Disruption. Saya suka sekali bukunya ya, Disruption. Iya bener. Bukunya Renal Kasali itu bahwa ya memang kita harus berubah. Ada bahasanya menurut saya kasar tapi itu menusuk di jantung saya ini, yaitu kalau kamu nggak mau makan zaman sekarang, kalau kamu nggak mau makan jadi makan sama zaman, kan begitu, Mbak. Dari situlah saya maka harus terus berubah, terus berbenah. Saya ini jujur, saya ini males medsosan apa gitu ya kan. Nggak dulu nggak. Tapi semakin hari saya ternyata penting ya. Ternyata ini, dari situlah saya merasa bahwa ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan begitu ya kan. Satu lagi. Saya yang paling ini 2 itu sih yang paling berkesan buat itu. Bagus lagi. Yang lain sama makanya, kurang lebih. Jadi baca buku itu penting. Harus baca buku. Di rumah banyak nggak koleksinya? Iya, ada beberapa, nggak banyak. Dari pencapaian sekian panjang ini masih ada nggak yang kira-kira masih belum aku dapat gitu? Iya. Saya ini kan hidup saya mengalir. Saya bisa pada titik ini udah sangat-sangat syukur sekali, Mbak. Saya bayangkan dulu, ya Allah, puasa gini. Abah saya ini memotivasi saya ketika mau puasa, hanya kamu nanti kalau poso, kan artinya kalau yang dijanjikan yang dihadirkan berarti kan sesuatu yang spesial. Abah saya bilang kalau kamu buat puasa nanti kamu tak belikan engsle gitu. Bayangkan makanan engsle itu buat keluarga saya pada saat itu mewah. Nah, dari situ kan bisa bayangkan betapa miskinnya keluarga saya. Artinya apa? Dengan pada posisi hari ini saya begini, ya saya sudah, ya Allah, sudah sangat-sangat merasa saya sudah nggak berani lagi, saya sudah malu sama Tuhan yang sudah, saya ini udah pada titik ini, masa saya mau minta lagi dari keluarga saya yang orang kayak begitu. Nah, tapi tentu sebagai manusia saya merasa bahwa saya masih pengen dan terus pengen untuk bagaimana saya bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk banyak orang. Karena semakin jenengan kan sering turun ke bawah, saya lihat ya ke konstituen. Semakin saya mendalam tahu permasalahan di masyarakat, semakin saya sadar bahwa ternyata masyarakatnya masih banyak sekali yang butuh bantuan kita. Kan begitu, Mbak. Dari situlah yang saya memotivasi saya untuk bagaimana saya bisa terus maju dan bisa lebih bermanfaat untuk mereka gitu. Ya, makasih. Luar biasa, Dr. Mufti. Kayaknya sudah cukup apa yang kita perbincangkan ini. Mungkin ada last statement gitu untuk anak-anak muda sekarang, apa gitu pesan yang ingin Dr. Mufti sampaikan? Ya, nggak ada. Saya mungkin hanya sedikit berpesan bahwa jangan mudah menyerah. Karena hidup memang tidak mudah, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Karena selama kita hidup, tantangan akan selalu ada. Kalau kita menyerah, ya sampai situ aja kehidupan kita begitu. Salam pejuang kebaikan. Terima kasih. Makasih. Plus.
Merah Muda. Bincang inspirasi anak muda yang beda.